Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ia menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8 sejak 20 Oktober tahun 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Ia adalah Presiden ketiga Indonesia yang memiliki latar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo juga digambarkan sebagai nasionalis sayap kanan. Prabowo Subianto lulus dari Akabri pada tahun 1974 dan terutama bertugas di pasukan khusus Kopassus hingga ia ditunjuk untuk memimpin Kostrad pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari militer dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pada awal tahun 2008, lingkaran dalam Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dalam pemilihan presiden 2009, ia gagal mencalonkan diri sebagai wakil presiden sebagai pasangan Megawati Soekarno Putri. Ia ikut serta dalam pemilihan presiden 2014 dan dikalahkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo. Kekalahan ini awalnya ia tolak. Ia kembali gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Penolakannya untuk menerima hasil tersebut membuat para pengikutnya melancarkan protes yang memicu kerusuhan mematikan di Jakarta. Namun, setelah melalui konsultasi yang sengit, Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan untuk periode 2019 hingga 2024. Pada 10 Oktober tahun 2021, Gerindra mengumumkan Prabowo sebagai calon mereka pada pemilihan Presiden Indonesia 2024. Pada 12 Agustus 2022, Prabowo Subianto mengumumkan menerima pencalonan Gerindra untuk mengikuti pemilu Presiden 2024. Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari. Karena jejak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara. Pada tanggal 20 Maret, Komisi Pemilihan Umum KPU mengesahkan hasilnya dan menyatakan dia sebagai Presiden terpilih Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengukuhkan statusnya pada 22 April tahun 2024. Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Prabowo telah menjadi salah satu sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Indonesia kedua, yaitu Soeharto. Sekitar tahun 1980-an, ia dikabarkan berusaha menculik LP Murdani yang dianggap berusaha melakukan kudeta terhadap Soeharto. Namun usaha ini berhasil digagalkan oleh Luhut Panjaitan. Cerita ini ditolak oleh Prabowo sendiri yang menyebut bahwa cerita ini tidak masuk akal. Pada tahun 1990-an, ia bersama saudaranya berusaha membungkam kritik yang menghujani pemerintah pada saat itu. Ia juga memperingati sejumlah tokoh oposisi seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid agar berhati-hati dalam mengkritik pemerintah. Selain itu, selama rentang tahun 1995, Prabowo dituduh telah menggerakkan pasukan ilegal ke timur-timur yang kemudian meneror para penduduk. Menyusul tahun 1998, di mana konflik antara pemerintah Orde Baru dengan gerakan oposisi semakin memanas, Prabowo memerintahkan agar tim Mawar menjalankan operasi penculikan para aktivis pro-reformasi. Tercatat bahwa ada 14 orang aktivis yang menghilang selama periode ini. Beberapa di antaranya termasuk Wiji Tukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima yang diduga telah dibunuh. Namun, Prabowo sendiri membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya menculik 9 orang aktivis dan telah mengembalikan para aktivis itu dalam keadaan hidup. Selain sebagai dalang penculikan para aktivis, Prabowo juga diduga kuat telah mendalangi kerusuhan Mei 1998. Namun, ia membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan memastikan bahwa ia tidak pernah mendapat perintah untuk menyiksa orang.
Pasca kejatuhan Soeharto, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga. Namun, hanya sehari setelahnya, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI melaporkan kepada Habibie bahwa terdapat konsentrasi militer yang cukup besar di kediaman Presiden serta pergerakan pasukan Kostrad di Jakarta. Presiden Habibie lantas memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrat dan Prabowo kemudian terbang ke Yordania. Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karir politiknya, terutama selama pencalonannya dalam Pilpres 2014, 2019, karirnya sebagai Menteri Pertahanan, dan Pilpres 2024. Ada dua versi bagaimana Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatan Pangkostrat. Versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke istana kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostratnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya. Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie. Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga. Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung. Setelah penyelidikan ABRI pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena salah menafsirkan perintah. Dalam penculikan 9 aktivis anti Soeharto pada tahun 1998, Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis tersebut dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November. Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin. Kemudian, dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania, di mana dia mengenal Raja Abdullah II, yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus. Dalam wawancara dengan majalah Asia Week pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam. Mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka, kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden." Dan mencatat bahwa ia memberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998 karena salah menafsirkan perintah dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo yang saat itu menjadi sebagai Pangkostrat memberikan perintahnya. Sebagai calon presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo mendapat sorotan baru dan banyak organisasi yang menyerukan agar dia mundur. Pada 19 April, ia dikritik oleh penyair besutan Fahmi Habsyi yang menghubungkannya dengan hilangnya penyair legendaris Wiji Tukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Tukul karena istrinya sangat terpukul atas menghilangnya suaminya. Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Konstrad, Setara Institut, dan kelompok kerja hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto. Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Alan Nair, telah diancam akan ditangkap karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia. Saat debat Capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sujatmiko yang merupakan pelanggar HAM. Kemudian Sujatmiko menjadi salah satu juru bicara. Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sujatmiko bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya, namun tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan.
Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo bergerak ke tengah. Maria Katarina Sumarsi yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998 mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.